Oke, sampai jumpa kembali. Kali ini saya melanjutkan pembahasan saya ya, yaitu pembahasan uji capaian pembelajaran 1 ya, halaman 110 sampai 113. Oke. Nah, kemarin saya sudah bahas 1 sampai 12. Sekarang saya akan bahas dari nomor 13 dan seterusnya. Oke, nomor 13 dikatakan sudut AOB 75 dan sudut COD 150 dan panjang busur AB yang ini 50. Ditanya panjang busur CD kemarin. Nah, ini kita misalkan aja X ya. Nah, oke. Saya sudah tulis soalnya. Ini saya tulis, kita mau cari panjang busur CD. Jadi kita buat aja sini X. Untuk mencari hubungan ini bisa saja busur per busur sama dengan sudut per sudut. Atau bisa juga busur per sudut sama dengan busur per sudut. Itu sama aja ya. Saya gunakan salah satu aja. Saya tulis seperti ini. X per 150 sama dengan 50 per 75 gitu ya. Kemudian saya tulis X sama dengan, saya kalikan silang, berarti 150 dikali 50 per 75. Nah, kebetulan di sini kan 150 kan habis ya, dibagi 75 sisa 2, maka 2 dikali 50 100. Artinya panjang busur si CD itu 100 cm. Dan jawabannya ada ya, yang B. Oke. Kita lanjut ke nomor 14. Nah, di sini nomor 14 dikatakan luas juring DOC, saya tulis DOC 62, saya buat 62. Sudutnya 36 ya. Dan luas juring AOB ini 93. Kita mau cari sudut si DOC. Kita mau cari sudut si AOB. Kita misalkan sini X ya. Nah, sini saya tulis. Di sini katanya luas juring si DOC 62, saya buat 62 cm pangkat 2 ya. Di sini 93 katanya. cm pangkat 2, saya enggak usah satuannya ya. Nah, kita ini 62 ya. Mungkin enggak nampak dia. Ini baru nampak ya. Oke. Kita mau cari sudut sini si AOB. Saya buat aja sini X sudutnya ya, supaya mudah kita mencarinya. Oke ya. Di sini saya tulis sama, saya bandingkan aja ya, sudut per busur, sudut per luas juring sama dengan sudutnya per luas juring. Jadi jika tulis sudutnya per luas juringnya sama dengan sudutnya itu 36 per luas juringnya 62. Gitu ya. Nah, kemudian di sini saya kalikan silang aja. Berarti 93 dikali 36 per 62 ya. Kita bagi ini, kebetulan ini sama-sama bisa dibagi 31 ya. Ini dibagi 31 sisa 2, bagi 31 itu sisa 3. Kemudian 36 bagi 2 juga bisa. Ini habis tinggal 1, ini tinggal 18. Sisanya 3 kali 18 yaitu 54. Jadi besar sudut si AOB sama dengan 54 derajat. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Nomor 15 dikatakan sudut AOB 120, BOC 150. Luas juring OAB 51 1/3. Kita mau cari luas juring BOC. Oke. Ini saya buat sudutnya. Ini ya, untuk nomor 15 saya sudah letak sudutnya. Ini kata tadi luas juring OAB, ini O ya, OAB katanya 51 1/3. Kita mau cari luas juring BOC ini bikin aja luas juringnya si X ya. Nah, untuk mempermudah kita ya, nah mungkin agak ada kilauan cahaya ya, kurang jelas, saya angkat sedikit aja. Nah, ini kita mau cari si luas juring BOC. Kita buat aja luas juring per sudut sama dengan luas juring per sudut. Saya tulis X per 150 sama dengan 51 1/3 per 120. Selanjutnya kita kalikan silang. 150 dikali, ini ubah kepecahan biasa ya. Kita ubah kepecahan biasa, kita akan dapat 154. 154 per 3 per 120. Kita bisa bagi habis, ini tinggal 50 ya. Kemudian ini kan
saya tulis aja ulang, 50 kali 154 per 120. Ini habis nolnya, maka ini sisa 5 kali 154 per 112, 12 maksudnya. Kemudian kita sama-sama bagi 2 tinggal 6, tinggal 77. Udah nggak bisa lagi sepertinya, maka 5 kali 377, 5 kali 77 itu 385 per 6. Nah jawabannya ada ya, yang C ya. Jadi luasnya itu luas juring BOC adalah 385 per 6. Jawabannya yang C. Nah, kita lanjut ke nomor 16. Nah, nomor 16 ini dia kasih tahu sudut XOY 60, panjang busur XY 12 dan panjang busur YZ 18. Nah, kita akan mengecek kebenaran dari pilihan keempat ini. Oke. Di sini saya tulis katanya tadi panjang busur si XY 12, si YZ itu 18. Nah, untuk pilihan pertama dikatakan sudut si YZ itu sama dengan 90 derajat. Kita cek kebenarannya ya. Oke, kita mau cari sudut si YZ, bikin aja ini X ya. Oke. Berarti sudut per busur ya, berarti X per 18, sudut per busur 60 per 12. Kebetulan ini bisa langsung dibagi ya, habis tinggal 5, tinggal 1. Maka kali silang 18 kali 5 dapatlah 90 ya, 18 dikali 5. Nah, jadi sudut si YOZ itu 90. Nah, ternyata ini benar. Jadi pilihan 1 benar. Nah, selanjutnya kita cek pilihan kedua. Pilihan kedua katanya jari-jarinya itu 36 per pi. Oke, kita akan cek kebenarannya. Nah, kita gunakan rumus dari busur ya. Kan kalau mencari busur, saya pakai busur si YZ, atau bisa juga saya pakai busur si XY. Boleh juga pakai YZ, saya gunakan si XY aja ya. Nah, mencari panjang busur kan sudut pusatnya 60 per 1 putaran, yaitu 360, baru kita kalikan dengan keliling lingkaran. Kan gitu ya. Kan busur si XY nya 12, berarti ini 12. Kita sederhana dapat 1/6. Keliling lingkaran itu kan 2VR. Kebetulan ini habis sisa 3. Itu ya, kalikan silang 12 kali 3 36. R sama dengan 36 dibagi V. Nah, ternyata benar ya. Jadi pilihan nomor 2 juga benar. Ini benar, ini juga benar. Gitu ya. Jadi kita cek kemudian pilihan yang nomor 3. Pilihan nomor 3 dikatakan luas lingkarannya itu ini 12 dan 6 per pi. Oke. Luas lingkaran itu kan V R pangkat 2. V. Tadi kita ketemu R-nya kan ini 36 V ya. Berarti ganti aja 36 per V pangkat 2. Berarti ini V 36 pangkat 2 itu ya 1296. Saya gunakan kalkulator ya. Maka ini V pangkat 2. Nah, ini kan V bagi V, ini pangkat 2, ini 1. Berarti yang atas habis, yang bawah tinggal 1 ya. Coret aja pangkat 2-nya. Jadi ini 1296 per V CM pangkat 2. Kita cek kebenarannya apakah sama. 1296 per P. 1296 per P, ya, ternyata sama. Jadi 1, 2, 3 itu benar ya. Oke, selanjutnya kita ke pilihan 4. Kita mau mencari luas juring Y. Luas si juringnya YOZ. Saya tulis YOZ aja ya. Luas juring YOZ. Nah, mencari luas juring itu kan sudut pusat per sudut pusatnya kan 90 ya. 90. Kemudian kenapa 90? Iya, ini sudah 90. Cek kebenarannya kan tadi. Maka ini 90 benar. Maka 90 per 360. Kan gitu ya, mencari luas juring per 360 dikali luas lingkaran. Kita kecilin jadi 1/4. Luas lingkaran sudah dapat tadi ini. Berarti kita 1296 per V. Kan gitu ya. Kemudian kebetulan ini bisa dibagi tuh. Kalau kita bagikan itu dapatnya 324 per V. Bisa
cm pangkat 2. Nah ternyata dia betul juga, artinya keempat pilihan itu adalah benar. Jadi jawabannya adalah yang E itu ya. Oke, lanjut ke nomor 17. Di sini nomor 17 dikasih tahu sudut AOB 60 derajat, AOC 150 dan diameter 40. Nah, kita akan ngecek salah satu dari pernyataan 1 sampai 4. Nah, sebelumnya di sini ini AOC ini semua ya, semua ini 150. Nah, ini berarti ini kemari aja kita kurangi ya, 150 kurang 60 90 ya. Berarti ini 90, yaitu si BOC atau COB ya. Oke. Nah, kita akan cek satu persatu. Yang pertama, kita mau cari kebenarannya, yaitu apakah luas juring si OAB sama dengan 2091/3 cm pangkat 2 itu ya. Nah, kita tulis cek kebenarannya ya, luas juring OAB. Nah, kita lihat ini kan OAB, berarti juring ini ya. Nah, ini sudut pusatnya kan 60, kita bikin 60 per satu putaran itu 360. Lalu kita pakai sini luas lingkaran ya. Karena luas lingkaran nggak ada, maka kita buat rumusnya, yaitu V kali R pangkat 2. Oke ya. Kemudian ini kita sederhanakan dapat 1/6. V nya kita ganti 3,14. Tadi kan diameternya 40 ya. Ini berarti jari-jarinya setengahnya, yaitu 20 pangkat 2. Nah, kemudian ini 1/6. Ini 3,14, ini kan kali 400 ya. Nah, kalau ini komanya 2, berarti nolnya habis 2 ya. Jadi dapat ditulis 1/6 dikali 314 dikali 4 ya. Nolnya sudah hilang, komanya pun hilang. Kita bagi 2 tinggal 3, bagi 2 tinggal 2. Kita kasih kali, kita akan dapat 628 ya, dibagi 3. Nah, kalau kita bagiin, nanti kita akan dapat hasilnya 2091/3. Ini kecampuran punya ya, ternyata dia sama. Ini berarti pernyataan 1 benar ya. Oke, kita coba lanjut ke pernyataan 2. Pernyataan 2 katanya di sini ini 17 ya, yang pernyataan 2-nya ya. Pernyataan 2 katanya luas juring OBC 314 cm pangkat 2. Nah, tadi saya telah bilang bahwa OBC tadi kan ini 150 semua ya, 60 ini aja, ini berarti kan 90 ya, kasih kurang. Berarti untuk mencari luas OBC, sudut pusatnya adalah 90 derajat. Ini berarti luas juring OBC sama dengan sudut pusat 90, satu putaran 360 kali luas lingkaran, yaitu VR pangkat 2. Kita kecilin dapat 1/4 ya. Seperti itu. Ini sama 3,14 dikali sama juga ini 400 tadi kan, 20 pangkat 2. Yang 400 bagi 4 kebetulan habis tinggal 100. Nah, 3,14 dikalikan 100 itu dapatnya 314 cm pangkat 2. Nah, ternyata dia betul juga ya. Ini luas si OBC juga, luas juring OBC 314. Benar ya, pernyataan 1, 2 itu benar. Oke ya. Selanjutnya kita akan cek pernyataan 3. Pernyataan 3 katanya luas tembereng si BQC itu katanya 114 cm pangkat 2.
Nah, untuk menentukan luas tembereng BQC, kita harus menggunakan luas juring ini ya. Kita kan mau cari luas tembereng si BQC, berarti kita harus tahu dulu luas juring OBC baru dikurang luas segitiga si BOC ya. Ya, pertama luas juringnya dulu, yaitu juring BOC baru segitiga si BOC juga, tapi segitiga dia ya. Nah, walaupun sama hurufnya tapi kita tandai ada pakai juring pakai segitiga ya. Nah, tadi sudah kita dapat luas juringnya ya. Oke, atau enggak saya tulis dulu luas tembereng itu berarti luas juring si OBC dikurang luas segitiga BOC. Saya bedain aja ya biar ada nampak beda, ini juring ini segitiga ya. Oke, di sini sudah dapat dia luas juringnya, tadi kan sudah ada ini ya si OBC yaitu 314. Nah, luas segitiga tugas kita cari ini dulu, si segitiganya dulu kan. Nah, ada rumus di sini kan dia saya tulis ulang atau saya tunjukkan aja di sini. Ini kita mau cari ini luas segitiga ini si BOC kan. Nah, di sini ada rumus jika diketahui satu sudut dan dua sisi mengapit sudut itu, maka luas segitiga bisa menggunakan aturan sinus ya. Rumusnya yaitu setengah ya, saya tulis luas segitiga si BOC setengah, saya tulis A kali B kali sin alfa misalkan gitu ya. Nah, di sini yang A yang mana, atau saya nggak usah pakai A lah ya, jadi supaya langsung mudah, maksudnya supaya langsung paham saya tunjukkan aja langsung ya. Jadi dia seperti ini maksudnya, yang ini itu A, ini B ya, artinya kita kalikan dua sisi yang mengapit sudutnya ya. Ini sudut yang diapit, yaitu diapit oleh dua sisi ini 1 dan 2. Kita kalikanlah ini sama ini. Nah, kebetulan ini masing-masing jari-jari ya, jari-jari 20, dia langsung aja saya tulis setengah kan R kali R kan gitu ya, karena dia kan sama panjang, berarti setengah jari-jari 20 berarti 20 kali 20 sinus 90 derajat. Nah, ini kan tadi saya bilang ini 90 derajat gitu ya. Ini berarti kita akan bagikan ini 20 kali 20 400 bagi 2 200, sin 90 kan 1, berarti hasilnya 200. Ini berarti luas si tembereng ini kita kurangkan aja kembali, kita masukkan 200 ya, maka kita akan dapat 114 cm pangkat 2 ya. Nah, ternyata dia betul sama itu ya. Oke, lanjut kita ke pernyataan 4. Dikatakan bahwa luas tembereng si APB itu sama dengan 209 1/3 dikurang 100 akar 3 cm pangkat 2. Nah, kita cek ini sama ya. Untuk menentukan luas temberengnya, tembereng si APB, kita harus cari luas juringnya, juring si OAB dikurang luas segitiga AOB. Ini ya, ini seperti ini. Luas tembereng APB yaitu si juring AOB atau OAB dikurang segitiga si AOB ya. Jadi juringnya dikurang segitiganya, gitu aja lah cara mudahnya. Nah, tadi sudah dapat yang luas juringnya kan udah dapat untuk yang si AOB ya. Tugas kita mencari si segitiga aja, luas segitiga si AOB. Nah, kita akan cari luas segitiga si AOB. Luas segitiga AOB sama setengah dikali, nah sisi yang mengapit sama ya, ini itu 20, ini pun 20,
jari-jarinya, dan ini dia mengapit sudut 60 derajat. Ini berarti kita tulis setengah kali 20 kali 20 kali sinus 60. Ini sama, hasilnya 200. Sinus 60 setengah akar 3. Kalau kita kalikan setengah dapatnya 100 akar 3. Ini berarti luas temberengnya, tembereng si APB, luas juringnya si AOB tadi yaitu 2091/3 dikurang luas segitiga si AOB yaitu 100 akar 3 cm pangkat 2. Ya ternyata sama ya, artinya dari sini kita dapatkan semuanya adalah benar ya. Jadi jawabannya yang E ya, karena dia benar semua. Oke ya, yang benar jawabannya E, benar semua pernyataannya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ini nomor selanjutnya kita akan mencari luas diarsir. Ya, di sini sudutnya 60 derajat kemari. Oke, langsung saja, ini saya sudah gambar juga. Mungkin gambarnya kurang begitu sesuai ya, tapi anggap aja ini gambar sesungguhnya ya. Oke. Untuk mencari luas diarsir, caranya yaitu kita cari luas diarsir sama dengan luas juring. Yang besarnya kan juring AOB ya, saya tulis AOB dikurang luas juring DOC atau COD. Oke ya. Nah, luas juring AOB ini kan 60. Saya tulis 60/360. Nah, kebetulan dia kan sama ya sudutnya. Sama-sama 60 derajat, maka sudutnya kita keluarin aja. Gitu ya. Kita gunakan langsung VR pangkat 2 ya dikurang VR pangkat 2. Nah, gitu. Tetapi di sini R untuk si AOB ya, bikin aja R1. Untuk si DOC kita tulis aja R2 gitu ya. Kita kasih kecil ini 1/6. Kemudian V nya itu kita pakai 22/7 karena dia habis dibagi 7 jari-jarinya. R1 nya kan yang besar 14, berarti 14 kali 14 gitu kan. Kemudian 22/7. R2 nya itu kita bagi 2 ya, karena ini kata sama panjang di soal ya. Di sini katanya di soal itu OC sama dengan CB, OC sama C berarti ini sama panjang. Dan ini semua adalah 14, artinya 14 bagi 2 7. Berarti untuk yang kecil aja ini 7. Ini berarti R-nya adalah 7 kali 7. Itu ya. Oke, kemudian kita akan hasilin aja. Ini kita coret tinggal 2. Kemudian ini 1/6. Habis itu ini kita kaliin semua. Ini habis ya. Kita kaliin semua 22 kali 14 kali 2 dapatnya nanti pakai kalkulator 616 dikurang ini 154. Kita kasih kurang, kita akan dapat 462. Kita kasih bagi 6 dapatnya 77 cm pangkat 2. Jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Nomor 19 di sini kita mau cari luas tembereng ya. Ini mau cari tembereng ini. Nah, sama kita cari juringnya, juring si MPQ, baru cari luas segitiga PMQ gitu ya. Oke, sama seperti yang tadi. Berarti yang pertama kita cari luas juringnya ya. Ini saya lupa tulis ya, ini MPQ ya. Saya cari dulu luas juring, pakai juring aja ya, juring si MPQ ya, tuh biar ditulis aja lah. Nah, ini kan tanda sama ini ya, artinya sama sisi. Kalau sama sisi ini diketahui di soal ya, sama semua. Ini berarti 60 derajat, semua 60 derajat karena sama sisi. Nah, sama kita gunakan rumus sinus.
trigonometri ya, setengah dikali kita pakai yang ini yang mengapitnya ini 10, ini pun 10, berarti 10 dikali 10 sinus sudut yang diapit kan 60 ya, baik sinus 60. Nah 10 kali 10 100 bagi 2 50 ya. Nah kemudian sinus 60 itu setengah akar 3, kita kalikan setengah 50 dapatnya 25 akar 3. Itu masih masih untuk segitiganya. Sorry ya, ini segitiga ini bukan juring, saya tulis, saya salah katakan ya, ini seharusnya segitiga sih. Saya hapus aja dulu supaya nampak jelas. Ini segitiga ya, luas segitiga si P MQ ya, luas. Nah untuk membedakan saya tulis di sini luas juring si MPQ ya. Nah ini buat juringnya ya. Oke, luas juring ini kan 60 derajat, berarti 60 per 360 dikali VR pangkat 2. Ini dapat 1/6, ini 3,14, R nya kan 10 berarti 100 ya. 3,14 kali 100 kan itu hasilnya 314 per 6 gitu ya. Kemudian kalau kita bagikan kita akan dapat hasilnya 52,3. Ini dibulatkan ya, ini ya 52,3. Ini berarti luas tembereng, kita kurangkan aja si juringnya, juring dikurang segitiga, si juring tadi 52,3 dikurang segitiganya 25 akar 3 cm pangkat 2. Jawabannya ada ya, yang D. Oke, ini jawabannya yang D ada ya. Oke, lanjut ke nomor 10. Nah nomor 10, nah ini adalah sudut keliling dan ini menghadap diameter ya, diameter. Oke, berarti ada sifatnya, berarti 90 itu adalah syaratnya. Kalau dia menghadap keliling diameter maka dia 90 derajat. Nah ini kan segitiga ya, kalau segitiga kan jumlahnya 180, ini sudah 90 berarti ini sama ini jumlahnya 90 ya. Nah gitu. Oke, sebelumnya di sini kita tandai, dikatakan bahwa si alfa banding si beta itu sama dengan 3/2 ya. Nah artinya di sini si alfanya itu bikin aja si 3x, si betanya itu 2x ya. Artinya dia sama-sama sudah disederhanakan ya dengan angka yang sama, tinggal 3/2, makanya tambahkan aja x, ini x. Kemudian ini 90, karena segitiga jumlahnya 180, maka sisa jumlahnya ini harus 90 supaya 180 ya. Ini berarti alfa ditambah beta itu harus sama dengan 90 derajat. Si alfa kan 3x, jadi 3x tambah 2x sama dengan 90. Ini 5x sama dengan 90. Saya bagikan dapatlah 18. Yang ditanya adalah alfa kurang beta. Si alfa tadi kan 3x, 3 kali 18 54. Si beta kan 2x, 2 kali 18 36. Kita kasih kurang, kita akan dapat 18 derajat. Itu ya jawabannya yang D. Oke ya.